Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita limpahan nikmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah sampai saat kini itu masih Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, dan iman yang insyaAllah Allah kuatkan sehingga kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini hari Senin nanti mulai lanjutan tafsir fikih dan hadis. Ini baca beberapa hadis lanjutan kepada soal yang afdal. Ini masuk masih alif je lah, alif pangkanya. Ini a'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'zamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuhu, rawahul Hakim dari Aisyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Aisyah. Apa kata Nabi? A'zamun nas haqqa, sebesar-besar manusia nisbah hak yang paling besar, kewajiban yang paling besar di antara manusia, sagadang-gadang manusia atas perempuan kepada perempuan itu adalah zaujuha, yaitunya suaminya perempuan. Jadi yang lebih berhak terhadap perempuan itu disebutkan dengan a'zamun nas, sebesar-besar manusia, yaitunya hormatnya perempuan terhadap suaminya. Kewajiban utama dari seorang perempuan kalau nyolah suami yaitu adalah berkewajiban terhadap suaminya. Itu. Pertama membahas tentang zakat fitrah. Kalaulah punya suami berubah statusnya, berarti tanggung jawab istri itu adalah kewajiban dari suami. Apa yang bagi perempuan yang harus dilakukan, tak lain dan tak bukan dirinya itu sepenuhnya adalah sudah menjadi milik dari suami. Itu sia yang lebih berhak terhadapnya oleh, yaitu suaminya. Jadi ketika dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, mana pertama diutamakan lain. Kalau perempuan itu ialah punya ajo, lah punya suami, ya suaminya. Ada di keadaan dari suami, itulah yang harus dilakukan. Apa kau lihat diskriminasi gender kau? Ada dolar itu kan? Tidak. Lima tak diskriminasi. Justru itu adalah bahagian dari peralihan status.
Jadi dengan adanya pernikahan akan berubah status. Statusnya dulu ada dia bae jual bae. Setelah melewati jenjang pernikahan, berarti dia adalah istri dari suaminya. Maka ada ijab dan kabul. Kalaulah ada ijab dan kabul dari ayahnya atau dari wali perempuan itu kepada laki-laki yang menjadi suami dari perempuan itu, itulah berubah hak dan kewajibannya. Tidak, ada soal memasak dah. Soal memasak, soal mencuci, soal mengasuh, bahkan soal menyusuan anak bukan kewajiban istri. Itu kewajiban laki. Menyusuan anaknya itu kewajiban laki tu. Tu laki-laki ada kan susuannya. Harusnya laki-laki mencari perempuan yang akan bisa menyusukan anak. Yo bayi lah nak boy. Bayi orang lain, anak buah bini dia menyusuan, dia nak buah dok ya. Sebaliknya dia banyak kini. Sebaliknya kini banyak. Lah sebaliknya kini banyak. Iya. Perempuan tak menyusuan aku. Ya perempuan yang aku kini kok. Iya. Jadi kalau menyusukan anak kan itu kan soal rasa seorang ibu kepada anak. Kadang-kadang dia akan berubah lo status itu. Kalau ada seorang perempuan menyusukan anak yang lain, kalau dia punya anak lo anak laki-laki, kemudian ada susuan tu anak orang lain perusi, berubah lo status itu. Ada boleh saudara sepersusuan. Ada bila lo nikah ada lain. Harus tahu lo tu nak sama orang menyusuan kau orang lain dah. Aku susuan kira nak tahu riwayatku adalah anak dan susuan akan menjadi saudara sepersusuan di anak. Harus diceritakan dia tu dah. Itu saudara sepersusuan tu dia nikah dah. Tapi dia orang perempuan rasa panggilan batin terhadap anak kan ada disebut haulaini kamilaini, memberikan susu terhadap anaknya ASI selama 2 tahun sempurna. Itulah yang kemudian menjadi ikatan batin emosional. Cuba wak laki-laki berusia sebagai anak ni, jujur je wak. Ketika disuruh memilih ayah jual jedwak, ma kira-kira dan akan dipilih di anak. Kau nak dua lah, salah satu pilihan, ayah atau induk. Induk dia kan tu pertama dia makan uang 9 bulan, kemudian dia menyusui. Inyo menyusui kan ya. Kalau menyusukan inyo bagi susu ke anak itu tadi. Jadi dengan demikian itu adalah sebagai sebuah bentuk kekuatan batin dari seorang ibu terhadap anak. Yubana ada air susu ibunya mengalir kepada anak tersebut. Bahkan menurut riset cerita, kalau seandainya anak yang dibesarkan dengan ASI itu akan berbeda kualitas intelijensinya, emosinya dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dengan susu jawi atau susu sapi. Wallahu alam, tapi ada je dan yang hebatnya itu. Tapi setidaknya itu tentu secara historis itu akan berbeda, bahwa dia pernah disusui oleh ibunya. Balik lihat. Itu adalah bentuk tanggungjawab seorang suami
Maka dia bagi perempuan itu siapa yang pertama, kemudian siapa yang lebih afdal, yang kemudian untuk dia taati dan patuhi, atau siapa yang lebih berhak terhadap dirinya lagi. Yang lebih berhak itu adalah suaminya. Baca. Saya ada yang menikah laki-laki. Kalau tujuh jangan sebelah tadi kayaknya kan jadi orang menikahlah dia ada tukang sasah. Tukang sasah kecil ini kok istri lah. Itu namanya stereotip atau pelebelan atau konstruksi sosial yang terbangun. Kalau perisiko bini dianggap diberikan label dengan simbol seperti itu, banyak salah baju. Kan itu namanya terbentuk dalam narasi atau cerita masyarakat awak. Bocil lokwi betul bahasa sirahnya je. Baju dah ada bagosok, babini lah lain, babini cari tukang sasah. Sebenarnya bisa saja wak maknai dua. Cari tukang sasah, cari bini, lalu kemudian kewajibannya untuk mencari pembantu terhadap bini. Kan ada khadimah, kewajibannya untuk mencari pembantu dari istri itu. Dan kamu mencuci baju, dan artinya mengubah orang lain lah. Tapi kan ikut soal selera perempuan lo lain. Awak kau berduduk hukum lo. Kalau seandainya siapa yang berkewajiban itu ampulai Lalu kemudian istrinya banyak sah, kemudian bapak kira-kira beda nak situasi rasa dari suami itu kalau istrinya babasaan, kemudian istrinya mana tiang nasi, kemudian dimakan itu dibandingkan dua-duanya kemudian dimasaan de orang wanita lain lah polisi dah buat tu pembantu tu kemudian dihidang aja kira agak ti macam contoh karena sudah tua karena mandang siapa yang merasa balayan ni kira pembantu kesannya kadang-kadang ayolah si bunga nak nampak ketika poin letak dan ada pembantu yang bini dari mana. Kemudian kan soal perhatian lah. Kau soal makanan yo, ale pembantunya dari depan itu ada delok deh. Kan iko ada sisi lain. Justru kadang-kadang mohon maaf lah kadang-kadang laki-laki ko dia kalau cari bini pandai bini masak bukan berarti memaksa perempuannya ko harus masak, tapi setidaknya masakan istrinya tu membuatnya tu nyaman kan misalnya tak masuk apa saranya dia harus pandai masak. Itu kan rasa perasaan wanita yang selalu sensitif je rasa. Yang itu harus dijalankan gitu Ya. Cuma kami menjelaskannya karena masak, mencuci itu wujud rasa taat ke suami. Betul. Bukan sekedar taat, bukan posisi taat itu. Artinya adalah memberikan perhatian kepada suami. Soal perhatian lebar. Bahasa orang awak, bahasa orang Jawa tu. Dia acung mau kau tumbuh dua je kan. Longkalon istilahnya. Semakin lama karena sering kemudian tumbuh rasa, tumbuh sayang. Itu bang. Jadi iyo taruh yang tampil menyediakan ini pasti ada rasa bahagia. Tapi itu memang perlu edukasi pendidikan, cara memahami hak dan kewajiban. 5. Menempatkan diri perempuan sebagai apa?
laki-laki sebagai apa? Karena memang perempuan itu ditakdirkan, diciptakan sebagai pendamping dari laki-laki. Maka ada pertanyaan, kenapa perempuan itu diciptakan berasal dari unsur tulang rusuk laki-laki sebelah kiri? Banyak pemahaman yang memberikan, banyak juga ahli tafsir itu merujukan bahwa perempuan itu dia berada di samping kiri dari laki-laki, dari suaminya. Karena dia mencoba mempertanyakan kenapa tidak bahagian rusuk sebelah kanan, karena perempuan itu bukan berada di sebelah kanannya laki-laki. Kenapa perempuan itu tidak diambilkan penciptaannya itu dari unsur bahagian kepala, supaya perempuan itu jangan mereka sampai meninggi lo dari laki. Kau soal pemahaman bahawa kau nak diambil lo dari unsur depan dari badan manusia, bahawa kau nak dari dadu gay, supaya manusia jalo bandong luar laki jalo takam kau mana lo offset lo kalah lo laki deh, dalam artian hak dan kewajiban juga. Kau karir ini terserah lo larikan tuai. Lalu kemudian kenapa tidak diambilkan dari unsur belakang mana, dari tulang punggung kai, supaya manusia tidak boleh ditinggal ada laki itu. Kalau di belakang tu tak tinggal je. Kan dia ajuk tu kalau lah punya anak di mata manusia kali. Di belakang lah tak tinggal dia. Dia patai-patai je macam anak wah ada cie lah digendong, cie lah diri, cie lah terkapit ko ada di kandung dulu cie lah lah tertinggal je lah. Tak boleh ditinggalkan. Lalu kenapa tidak diambil dari unsur bagian bawah telapak kaki? Tak boleh perempuan kau terinjak-injak. Jangan sampai terjajah taino badan perempuan, karena dia bukan diciptakan dari bahagian kaki manusia, telapak kaki manusia, tapi dia adalah perempuan itu melengkapi tulang rusuk laki-laki. Dengan adanya perempuan di sebelah kirinya, sempurnalah laki-laki itu. Jadi kan ada orang mengajian kesuksesan seorang suami karena ada perempuan baik di sampingnya atau di belakangnya, di sampingnya. Karena ada perempuan yang mendoakannya. Oh, kalau banyak polisi berdoa tu lebih calon tu je. Karena dia ada pengarah. Nah, jadi ternyata proses penciptaan itu sendiri punya kandungan makna yang besar. Karena dulu Datuk Yus Parpati, Datuk Sabatang tu ada di rekaman ada cerita beliau mencuba mentelaah tentang bentuk dan ciri-ciri atau karakter tulang rusuk. Tulang rusuk, tulang itu apa betul lurus atau bengkok? Iya tu bengkok. Aku ya. Jadi tulang rusuk kau adalah bengkok. Apa makna itu? Apa kau mengaji orang polisi kau bengkok? Lihat setuju tu. Iya tulang tu bengkok. Itu diciptakan. Kalau di karihan waluwiannya di pasal-pasuan patah. Tapi dah jalai dan Yoko adalah bengkok. Bengkok mak kecil orang awak, kecil Datuk Yus Parpatian. Ia pandai-pandai, tak boleh di pasal-pasuan mana waluwian lurus dalam pikiran laki-lakinya dan buat. Tapi memang ini adalah bengkok. Hadis kau tadi bagian kawa a'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Jadi sebesar-besar manusia hak atau kewajiban dari seorang perempuan itu yang paling besar itu adalah taat suami dulu. Kalau jalan berubah menjadi istri dari laki-laki tersebut, walaupun jahatnya jalan statusnya lebih berubah. Kalau dah jahit, jual dulu, silahkan dihuluak.
Ayo, mangkoyo awak siapa bang? Iko kan soal regenerasi, soal keturunan. Bangkoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian kepada awak bahwa untuk perlu diperhatian tukahul mar'atuha. Kau tukahul bahasa hadisnya itu memang perempuan itu dinikahi karena ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Tapi di antara yang itu tadi kau kan seakan-akan dijadikan objek. Bahwa kau perempuan yang perlu diberikan perhatian khusus. Karena mau tidak mau perempuan itu adalah guru pertama dari anak. Perlu bahwa kau manusia dari jadi anak yang perlu. Iyo, karena sebaik cinta, kasih sayang seorang ibu itu akan membentuk kepribadian anak. Perlu diperhatian pertama, mulia diperhatian ancak cari bini dan ancak. Kemudian ada lain, itu li jabaliha, kau ada li hasabiha, boleh diperhatian keturunannya, dari nasabnya, dari syayah Hindu sasok jirabiye. Alai lima liha harta perlu lo mencari kursi kayu. Tak ada masalah, dia akan balik bertimbang tu. Balik bertimbang tu, kalau tetapi kan disebut yang pertama itu konteksnya itu adalah laki-laki kalau kamu cari bini cari perempuan seperti itu. Tu bah kami laki polisi ke bah iyo kah tu lo cari dah boleh gagah. Gagah kau bah tu dah boleh mencari laki dah hitam dah kau boleh aja. Ya. Yo kan gagah jual cak kau kecil orang kan cak kau kan putih aja. Padahal di Eropah tu kini justru ada cak tu dah putih dah. Dah putih kau harus anu ada coklat dia jamu eksotik je kan. Kau kami dah hitam kau tentu kami perlu lo. Beko. Itu relatif. Jadi artinya adalah memang para lulu diperhatikan kecil orang ini bibit. Bibit itu adalah apa tu? Bibit itu kan kegagahan itu tadi. Ancak berusia, gagah laki-laki, itu diperhatikan. Itu ada. Itulah. Ya tapi memang itulah takdirnya, itulah nampak. Kau awak cuba baca dulu. Kemudian keturunannya, kemudian harta. Soal sekufu ni. Tu kami nak bansai kau awak lah jalan bansai, kau bantu takah tulo bantu aja. Kau keturunan yo keturunan orang lah biasa-biasa lo je. Tu bilo yo kau berubah lah. Yang kau berubahnya tu dan disuruh pilih utama tu adalah lidi dia. Agama iyo kok bantu mungkinlah biasa lah dari keluarga biasa kok haratu nak dodo tapi agamanya baik itu akan bisa merubah keturunan itu tadi. Dapat dari agamanya cak pilih nama dan utamakan pilih dulu agama. Kalau lah dipilih agama contoh kok kecantikan atau kegagahannya mungkin pontennya 50 langgap dekat dulu. Kok keturunannya orang nak berado ayah dua ya orang biasa aja. Dah boleh lah buat cowok petani. Petani itu statusnya kalau di luar negeri atau di mana-mana tu kayu tu. Dia awalnya dan salah bagi stempel. Kalau jo petani orang petani ke sawah, orang justru petani ke sawah itu pekerjaan yang mulia. Dia awak tak terlanjur label ku gara-gara bagi stempel itu. Kalau jo petani petani je ke sawah kalau jo. Padahal di luar negeri orang ke sawah tu kayu saja. Itu deh.
Awak kau kan dia nak ado dia orang nak ado ke sawah dia kalau sawah dia ada ado. Nah, jadi apa yang perlu diperhatikan utama agamanya. Nanti habis jual balik kita bahas bab munakahat lah. Ada nanti bab munakahat, bab nikah. Jadi diperhatiin itu kalau dengan ado agama berarti ado ilmu dan nyocak seorang kata jadi itu. Acak kau tak bau. Laisal jabalu tiadalah kecantikan itu dengan pakaian, tetapi kecantikan itu adalah karena takwa, karena akhlak. Jadi kecantikan itu ada ilmu, ada akhlak, ada ketakwaan. Bisa mengalahkan kecantikan rupa. Kau rupa kau bantu kau kecil orang kiri kan relatif. Kau bantu kira bertambah umur bah ancak tu dia dua lain. Alai. Kalau tambah umur dan pandai tu tadi lah boleh kau selaku duit sedua. Alai ada kepagaan. Bisa berubah tak salamanya kecantikan dan kegagahan tu abadi. Bertambah umur lah boleh berkurang. Tapi kalau agama bah tak boleh tetap kokoh selama-lamanya. Oh, kok soal harato bisa dicari. Bersama-sama begitu. Karena dulu orang dengan jualan nikah berubahnya adu hidupnya. Terbuka aja rezeki kan ada orang yang punya pengalaman seperti itu. Lah punya pasangan baru kemudian motivasi kerjanya semakin tinggi. Nah, jadi jangan pernah takut soal rupa. Kemudian bisa berubah deh keluarga miskin, keluarga kaya. Jangan beko deh, kau kan kenyataan ada bawa. Dah miskin itu lo dapat. Sampai dah lo sekolah, sampai dah lo mengaji, aba alai. Aba kira anda alai. Tambah bodoh. Bangkoi dan kamu putih dan berubah tu adalah ilmu. Biarlah awak miskin secara harato. Biarlah bantu awak kurang secara rupa. Biarlah keturunan awak orang biasa. Tetapi kalau nyolai bakaji, lai berilmu, lai agama yang kuat, akan bisa mengalahkan dan tiga tadi. Karena perintah Nabi yang diprioritaskan utama untuk menjadi perhatian untuk memilih pasangan adalah soal agama. Kira-kira orang mencari menantu kini lihat dua perhatian itu dah utama mana kira tu. Tidak. Kita joyo di mana karajuan, bara gajian. Oh, itu sembahyang tu, kau tu orang kual, ada mata jauh dia tu. Yang kali tanya de mertua tu, patamu tu dibakar jue. Kau karajue dibakar tue. Udah, mohon maaf lah, kau kembali lagi soal stempel stereotype itu tadi ya. Patamu dipandang petani ku statusnya adalah rendah. Kemudian yang dianggap status yang tinggi itu apa? Karajo kantua. Karajo kantoran pagi pakai baju ancak, pakai baju seragam, bakile. Kan sepatu. Kadang-kadang tak lo tahu tu lo gaji ko barang kan jaleh dia. Dah jaleh nyo karajo kantua. Basabui deh ko istilah ko banamu bisa disabui nabuai. Kau berjitia, kau batakai bisa diri. Aku banamu dimakan tuwe. Oh, kau yang PNS atau honor sampai ke situ itu. Padahal sebenarnya justru kalau ukurannya yo candia, yo kabacari orang kayo yo. Jangan fikir lo ditanya lo soal kantuwe lima. Orang kayo tu le do makan tuwe. Ada orang kayu tu nak ada makan tu je. Pai ke balai, pai ke pasar kalau nak kayu you rajin makan rajo. Bau sahur justru orang nak karajo swasta tu dah bisa dianggap kayu.
Kalau pegawai, kalau kayu mana kira bagi orang. Batanjo orang imbalo pinti depet gaji bisa dibaca, bisa dihitung. Tapi kalau orang swasta banyak ordernya, banyak proyeknya, banyak ikut segala macam. Boleh kalau seandainya ia dah punya keterampilan yang lain, kita sebagai karyawan saja, pegawai itu saja. Ada keterampilan lain. Kalau yang pegawai bagus, anu punya skill selain kau balandang, kau bagaleh, atau bisa saja jo intelektual menjadi narasumber, menjadi pembicara kau yang segala macam jo. Itu contoh. Jadi sebenarnya kalau seandainya konteks memilih, kalau soal harato ya udah dicari aja bisa dapat. Dan tajuk status itu dia tu. Tapi kan ikut soal yang menjadi tradisi. Apalagi mereka membaca soal jemputan. Kalau ikut status sosial ego, sekian ada ego. Ke sawah. Kau kan awaknya itu dah buat pelebelan dari awaknya dia. Awaknya yang membantu itu kan. Jadi dalam teori sosiologi ada buat status and role, ada stratifikasi sosial. Dibuatlah strata orang. Itu yang strata itu kan di Hindu ada ya. Strata Brahmana, strata Ksatria, kasta strata Sudra. Ada yang orang bangsa Sudra ada. Dibuat kelas-kelas. Ada orang bangga pula tu. Oh, kalau dokter, aku bahagia kuliah, bahagia wajib tanya. Soal kebahagiaan tak bayang. Bahas soal waktu ada segala macam. Ada fikir dia piti. Aku banyak utak waktu yang oknum itu dihetongkan sahaja piti. Sejauh mana piti kau membahagiakan pula. Padahal yang membahagiakan itu tadi, ia sebenarnya diharapkan itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya dulu petang dia di Facebook macam sakinah bini pertama je, mawaddah bini kedua je, rahmah bini ketiga je kan. Budak bahas tu di mana lalu je. Budak tu lalu tak sampai je dia je. Kalau tempat lain dah lalu timbul dia pun lalu aja. Ada dulu cerita lawan. Nah, aku kembali, ternyata perempuan itu yang perlu menjadi prioritas dalam konteks kewajiban dia, hormatnya adalah kalau berubah statusnya kepada suaminya. Aku perempuan tadi gua. Kemudian wa a'zamun nasi haqqan 'ala rajuli. Sebesar-besar manusia kewajiban seorang laki-laki yaitunya ummuhu. Jadi kalau laki-laki dan utama dia adalah induk jangan beko dah perusi ayo lah punya laki dan laki dah boleh laki ko apa nolong abang dia dah. Ayo pada dicucuki aja saya itu. Kalau untuk apa? Padahal ba'akaba mau tidak mau, kalau laki dan laki-laki itu tetap rujukan hak kewajiban utama dia itu adalah ibunya. Jadi ada boyo juret, ada ulama atau tokoh yang bernama juret. Juret itu tadi kan ahli ibadah. Ahli ibadah. Sehingga sampai katiko adu idu babagie yo dalam solat sunat. Di bawahnya juret. Ayo dalam solat sunat. Tanaga deh. Aba ko aba dan turian atau sembahyang sunat ko dan tarwihan. Kiro dia baraso ahli ibadah. Kemudian semua yang kuah di duluan abang tu kau beko gelah. Ternyata justru pilihannya itu tadi
memprioritaskan solat sunat tadi, mengabaikan panggilan induk ayo bagai cik dua gua kau basuh awak, kau berdoa tak kembali kundang lo dah bawa kau induk kau muncul kau bandih kau. Jangan sampai induk kau dua lebar doa dah elok lo kada elok lah kada bandih boleh. Bahkan juret yang ahli ibadah pada akhirnya dek karena kecewa induknya terhadap anaknya tadi, karena diabaikan baik-baik ibadah sampai yo terfitnah. Ada seorang perempuan yang karena jual profesi adalah pelayan laki-laki yang bukan suami kemudian dia datang ke surau, padahal dia aduh digadukan dua dulu kau juret kau digadukan dua dia goda tak ada buah tergoda dia jo ahli ibadah dalam polisi ko aduh lain jo orang lain jo tukang ada boy kau tukang gabalo kapiang berhubungan jo tu ambil jo sampai ko orang kapuang jo seorang kurang banyak juret tiga di surau Tuhan ada ibadah je kan jo taruih otak je tu je sementara jo bahamil yang boy orang kampung kau kalau lah cerita-cerita tak kata lagi kira langsung tu viral sekali tersulut emosi dah duri bakar je surau dia jo tu di KB tak kata lagi kira itu efek ijo mengabaikan orang tua. Yo walaupun pada akhirnya anak eko ketika ditanya lain iya dah eko iya dah ditanya anak itu salah satu anak yang ajaib lah, anak yang bisa mengecek. Ditanya saya kau je ada sabu ia lain dicerita jo abak jo tukang kuah kalau kabia ikut selama macam. Itu contoh betapa seorang laki-laki yang utama bagi dia adalah ibunya. Jadi walaupun ia punya isteri, tak boleh kemudian dengan dia punya isteri, ia mengabaikan ibunya. Itu beda. Jadi kalau polisi kewajibannya adalah utamanya tu kepada suami. Tapi kalau laki-laki tetap kepada ibunya. Yolah babini bah, iyo. Tapi dengan demikian adalah bahas supaya tetap menghormati ibunya. Dek dah polisi, dek isteri tak kata pula, kau kaji kau hadis Nabi, kau dari Aisyah mana kau? Diriwayatkan oleh Hakim. Jadi cerita itu adalah dari Aisyah. Jadi kau bentang-bentang jual lelaki awak dah boleh dia pulang kau main dua tu dah boleh dia dah makaji dah boleh. Baci racu aja dia pulang ke dua padahal dah polisi kau tadi lah menerima gandang dari ibu dari laki-laki tadi lah punya pakai lah punya gelar dan segala macam itulah diskusi awak pagi kini soal menempatkan posisi mengenali hak dan kewajiban awak sehingga kalau ikut diketahui dipahami kemudian akan menghadirkan kedewasaan di dalam berkeluarga mengerti berkeluarga. Lah heboh ya. Demikian fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.